Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Limbah pabrik pengolahan kelapa sawit bocor dan masuk ke sungai yang biasa digunakan warga. Tersangka pencuri sepeda motor dibekuk polisi. Sepanjang tahun 2025, tak ada kasus hukum dan kasus kriminal yang menonjol di Sumatera Barat. Sebagian besar tindak kejahatan yang terjadi masih didominasi oleh peredaran narkotika. Saluran pembuangan limbah 2 pabrik yang mengolah kelapa sawit di Darmasraya diduga bocor dan airnya masuk ke sungai yang biasa digunakan warga. Akibatnya, air sungai pun berubah warna menjadi hitam pekat. 2 pabrik itu berada di 2 daerah yang berbeda, dan sungai yang dicemarinya pun juga berbeda. Sebuah pabrik yang berada di Kecamatan Asam Juhuan, pipa saluran limbah sawitnya bocor dan masuk ke Sungai Batang Siur. Sedangkan pabrik satunya lagi berada di daerah Kecamatan Kota Baru, pipa saluran limbah sawitnya bocor dan masuk ke Sungai Batang Piruko. Terkait temuan itu, pemerintah Kabupaten Darmasraya telah melakukan langkah konkret, yakni mengambil contoh air sungai yang tercemar itu dan memeriksanya di laboratorium. Selain itu, pemerintah kabupaten juga telah memberikan teguran awal terkait temuan tersebut. Dari Dinas Pemkab Darmasraya, DLH, kita sudah mengambil sampel dan melakukan investigasi awal dan memang ada indikasi bahwa terjadi kebocoran limbah. Hanya saja memang kita menunggu hasil investigasi resmi, artinya sampel telah diambil dan dicek ke lab untuk mengecek apakah limbah yang dibuang ke sungai itu melebihi baku mutu. Karena pelanggaran itu terjadi kalau dia melebihi baku mutu. Jika hasil pemeriksaan di laboratorium terbukti, limbah yang mengalir di 2 sungai itu melebihi baku mutu yang ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Darmasraya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah provinsi karena izin kedua pabrik pengolahan kelapa sawit itu dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Eko Pangestu, laporkan dari Darmasraya. Terbawa arus saat menyeberangi sungai pada Minggu sore, seorang warga di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9, 50 Kota, ditemukan meninggal oleh tim SAR. Korban ditemukan sekitar 4,5 km ke arah hilir, dari lokasi korban dinyatakan hanyut. Jenazah korban dievakuasi tim SAR dan dibawa ke Puskesmas Sialang, dan setelah itu diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam pencarian itu, tim SAR mengerahkan 2 unit perahu karet. Pencarian dilakukan dengan pola menyisir aliran sungai ke arah muara. Berselang 1 jam pencarian, tim SAR menemukan korban dalam kondisi meninggal. Korban bernama Ma'arus dan berusia 57 tahun. Warga Sialang ini dilaporkan hanyut terseret arus sungai yang deras saat hendak menyeberang pada Minggu kemarin. 2 unit LCR, 1 LCR dan 1 rafting. Pada 29 Desember kami melakukan pencarian pada pagi 08.00 dan ditemukan pada pukul 08.49 waktu Indonesia Barat dengan jarak tempuh ditemukan dari posisi awalnya hilang yaitu 4,5 km dari TKP. Usai dievakuasi dan diperiksa di Puskesmas Sialang, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Alfi melaporkan dari 50 kota.
Meski masa tanggap darurat banjir bandang di Sumatera Barat telah resmi berakhir, namun ratusan personel TNI masih tetap disiagakan di sejumlah titik lokasi terdampak banjir di Padang. Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, perbaikan fasilitas umum dan pemulihan sumber air bersih menjadi fokus utama. Sebanyak lebih dari 200 personel TNI Angkatan Darat yang terdiri dari Kodim 0312 Padang dan Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti dari Kodam Tuanku Imam Bonjol hingga saat ini masih disiagakan di 10 titik lokasi terdampak banjir yang tersebar di 4 kecamatan di Padang. Meski status tanggap darurat telah berakhir sejak 22 Desember lalu, kehadiran personel TNI masih dibutuhkan untuk memastikan proses pemulihan pasca banjir berjalan optimal. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, para tentara ini memfokuskan kegiatan pembersihan dan perbaikan fasilitas umum. Hal ini mereka kerjakan sepanjang hari, dari pagi hingga sore. Seperti yang dilakukan tentara di saluran irigasi, yang menjadi sumber air bersih bagi warga dan area pertanian. Ratusan prajurit berjibaku menyingkirkan endapan lumpur dan material banjir yang menutup saluran irigasi dan mencemari sumber air warga. Hingga saat ini, sebagian warga di lokasi terdampak masih mengeluhkan keterbatasan air bersih akibat belum pulihnya sumber air pasca terjangan banjir bandang. Biasanya aliran dari irigasi ini Bang, biasanya. Jadi aliran irigasi ini udah putus Bang, jadi susah dapat air bersih ya. Bang. Kadang Nah, untuk bantuan air bersih lancar nggak Bang? nggak susah juga Bang. Susah ya. Enggak, ya. Jadi harapan warga apa nih Bang tadi Bang? Ya, aliran irigasi inilah cepat Bang. Kalau cepat air bersih ini putus Bang, cepat kan diperbaiki Bang, irigasi lagi ini. Selain perbaikan fasilitas umum, para tentara ini juga menyalurkan bantuan keperluan rumah tangga ke lokasi terdampak banjir, termasuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan. Dan tersebar ada 10 kelurahan yang ada di wilayah Kota Padang ini. Dari kita memang diperintahkan untuk mendata beberapa fasilitas atau mungkin area publik yang memang itu sangat vital ya, seperti tempat-tempat saluran irigasi pertanian yang kami lihat di lapangan memang cukup parah dampaknya, ya rusak dan perlu revitalisasi dan normalisasi. Dengan kehadiran tentara di tengah warga terdampak banjir ini, diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan, sekaligus membantu mengembalikan aktivitas masyarakat secara bertahap. Alfi melaporkan dari Padang. Minuman buah nipah mungkin terasa asing bagi Anda. Namun, bagi yang ingin mencobanya, bisa datang ke Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Minuman ini telah memiliki berbagai varian rasa. Pedagang minuman buah nipah ini berjejer di pinggir jalan dan terlihat jika Anda melewati Nagari Ulakan. Selain menawarkan objek wisata dan kuliner, daerah ini terkenal dengan minuman buah nipah yang banyak tersedia di hutan nipah di kawasan tersebut. Hanya dengan harga Rp8.000, Anda sudah bisa menikmatinya. Untuk mendapatkan isinya, buah nipah harus dibelah. Kemudian dibersihkan sebelum disuguhkan. Satu gelasnya dibutuhkan 4 potong kecil saja. Untuk memberikan varian rasa, bisa ditambahkan dengan nutrijel kelapa, cendol air mata pengantin, tapai, atau diberi cincau. Untuk kesegarannya, bisa ditambahkan dengan es batu. Kemudian dijadikan satu di dalam gelas. Untuk rasa manisnya, ditambahkan dengan susu dan sirup. Nah, minuman ini pun siap untuk dinikmati.
Minuman ini digemari anak-anak hingga orang tua karena bisa melancarkan pencernaan dan menyegarkan badan. Rasanya enak, nikmat, manis gitu. Mungkin ada khasiatnya, Bu? Khasiatnya salah satunya dapat melancarkan pencernaan. Kalau menurut masyarakat di sekitar itu untuk membuat kita awet muda katanya. Ya terbantu, bagus. Kenapa nih? Ada pendapatan lebih dari jualan di warung. Tambah belanja anak-anak, bisa nyisakan uang lebih dari yang biasa. Itu makanya berminat jualan terus. Selama ini, buah nipah terbuang begitu saja. Karena biasanya hanya digunakan saat bulan Ramadan tiba. Sebelumnya buah nipah ini cuman menjadi konsumsi sendiri bagi masyarakat untuk kebutuhan menjelang hari puasa gitu. Tapi karena kalau untuk secara menjadi nilai ekonomis itu di tahun 2020 itu di saat wisata Gerinta Lopat itu dibuka. Nah, bagi Anda yang melewati daerah ini, rasanya rugi kalau tidak singgah sejenak untuk menikmati minuman segar berkhasiat ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.